Hi viewers, it's nice to see you again in this channel, and thank you very much you are still watching my videos. I hope all of you are always fine and success in your life. In the episode 38, I would like to explain the last English tense, namely past future perfect continuous tense. And I would like to remind you that it's the most complicated one which needs serious attention to learning. Well, now let's see the explanation on the next screen. Viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah tense ke-16, yaitu past future perfect continuous tense. Perhatikan baik-baik penjelasan mengenai tense ini, karena tense ini merupakan tense terakhir yang sangat rumit, sehingga perlu perhatian khusus sehingga Anda semua dapat mengerti dengan baik. Tense ini mengandung unsur yaitu past, lampau, future, akan datang, perfect sudah selesai, continuous sedang terjadi. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang sudah akan sedang terjadi di masa lalu atau lampau. Artinya apa? Pada saat waktu yang ditentukan di masa lampau, perbuatan itu seharusnya sudah sedang terjadi, namun faktanya tidak terjadi, atau sebaliknya yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Tense ini mengacu pada durasi waktu yang sudah ditentukan di masa lalu. Pola kalimat positif, subjek diikuti dengan should atau would, diikuti dengan have been, diikuti dengan V1 atau verb 1 ing, diikuti dengan objek. Negatif, subjek diikuti dengan should atau would, diikuti dengan not have been, diikuti dengan V1 atau kata kerja bentuk pertama ing, diikuti dengan objek. Interrogative atau pertanyaan yang dijawab ya atau tidak, should atau would, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have been, diikuti dengan verb 1 atau V1 kata kerja pertama ing, diikuti dengan objek. Question atau pertanyaan untuk menanyakan banyak hal, kita menggunakan kata tanya atau question word, lalu diikuti dengan should atau would, diikuti dengan subjek, diikuti dengan have been, diikuti dengan V1 atau verb 1 ing, diikuti dengan objek. Mari kita lihat contoh nomor 1. I should have been staying at your home if you were at home yesterday. Saya sudah akan sedang tinggal di rumahmu jika kamu di rumah kemarin. Artinya apa? Saya sebenarnya akan tinggal atau menginap di rumahmu jika kamu di rumah kemarin. Faktanya saya tidak jadi menginap di rumahmu karena kamu tidak di rumah kemarin. Kalimat ini menyatakan bahwa seandainya dia berada di rumah, maka saya sudah pasti akan sedang tinggal di sana pada waktu itu atau kemarin. Nomor 2, your father would have been looking for you before you came last night. Ayahmu sudah akan sedang mencari kamu sebelum kamu datang tadi malam. Artinya apa? Ayahmu akan sedang mencari kamu jika kamu belum pulang tadi malam. Faktanya ayahmu tidak jadi mencari kamu karena kamu sudah pulang duluan. Jadi bisa dibayangkan ketika dia belum pulang, maka pada waktu yang bersamaan dia pulang, pasti ayahnya sedang mencari dia dan belum terjadi. Apabila kalimatnya positif, maka faktanya negatif. Pola ini juga dapat diartikan yang seharusnya terjadi berarti tidak terjadi, atau sebaliknya yang seharusnya tidak terjadi faktanya terjadi, namun semuanya terjadi di masa lampau. Nomor 3, should we have been going out if it wasn't raining just now? Saya mengkonfirmasi apakah kita akan sedang keluar jika tidak hujan tadi. Yang namanya konfirmasi maka jawabannya bisa ya, bisa tidak.
Number 4, what time would they have been waiting for you till you came back last night? Jam berapa mereka sudah akan sedang menunggu kamu hingga kamu pulang? Artinya jam berapa mereka seharusnya sedang menunggu kamu hingga kamu pulang tadi malam. Nomor 5, we should not have been staying at a hotel if the conference finished. Kita sudah tidak akan sedang menginap di hotel jika konferensi selesai. Faktanya apa? Karena negatif maka faktanya positif, yaitu kita tidak sedang menginap di hotel karena konferensi belum selesai. 6. Children should have been coming back from the concert before 12 p.m. Anak-anak sudah akan sedang pulang dari konser sebelum jam 12 malam. Faktanya apa? Karena di sini positif, maka faktanya adalah negatif. Sampai dengan jam 12 malam tadi malam, anak-anak itu belum juga pulang dari konser. Nomor 7, would the ship have been leaving port before passengers got on it just now? Apakah kapal sudah akan sedang meninggalkan pelabuhan sebelum para penumpang naik tadi? Faktanya tergantung, karena ini pertanyaan. Kapal akan sedang meninggalkan pelabuhan pada waktu yang sudah ditentukan. Nomor 8, the meeting would not have been discussing the agenda if some members did not enter the room. Rapat belum akan sedang membahas agenda rapat jika sebagian anggota tidak memasuki ruangan. Karena pernyataan ini negatif, maka faktanya positif, yaitu rapat sudah sedang berlangsung karena para anggota sudah memasuki ruangan. Nomor 9, she would have been crying if her father did not fetch her soon. Dia sudah akan sedang menangis jika ayahnya tidak segera menjemputnya. Faktanya apa? Anak itu tidak sedang menangis karena ayahnya segera menjemput dia. Semua terjadi di masa lalu. Nomor 10, the celebration would not have been going on if it rained. Perayaan itu belum akan sedang berlangsung jika hujan. Karena pernyataan ini negatif, maka faktanya adalah positif. Perayaan itu sudah akan sedang berlangsung karena tidak hujan. Well, viewers, now we get on the exercise. Use past, future, perfect continuous tense to combine pairs of sentences. Example, students were not studying online. Negative. The internet was in trouble just now. Positive. The combining sentence is, students would have been studying online if the internet was not in trouble just now. Number 1, the plumber was not repairing this water conduit. Negative. You did not call him. So what's the combining sentence on number 1? All right. The plumber would have been repairing this water conduit if you called him. Number 2, motor racing was taking place in this race course. Positive. It was renovated. Positive. So what's the combining sentence on number 2? Alright, motor racing would not have been taking place in this race course if it wasn't renovated. Number 3, the foreigners were not speaking English with us. Negative. We could not speak English. Negative. So what's the combining sentence on number 3? Alright. The foreigners would have been speaking English with us if we could speak English. Number 4, they were not dancing. Negative. You did not play rock music. Negative.
So what's the combining sentence on number 4? Alright, they would have been dancing if you played rock music. Number 5. I was staying in a hotel. Positive. I did not get a flight ticket to return home. Negative. So what's the combining sentence on number 5? Alright. I would not have been staying in a hotel if I got a flight ticket to return home. Number 6. We were not drinking coffee. Negative. There was not a coffee shop here. Negative. What is the combining sentence on number 6? Alright, we should have been drinking coffee if there was a coffee shop here. Number 7, the boy was sleeping. Positive. It was midnight. Positive. So what's the combining sentence on number 7? Alright, the boy would not have been sleeping if it was not midnight. Well, viewers, I think you understand it well, because you could do the exercise very well. Thank you very much for your attention, and see you on the next episode. Bye bye.